Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku, dan itu di sore hari ya teman-teman. Jadi ini tuh cuacanya di luar udah mulai mendung-mendung gimana gitu ya. Jadi takutnya ntar hujan, jadi aku ngangkatin dulu semua jemuran pakaianku. Setelah itu aku lanjut buat masak nih teman-teman. Nah, hari ini aku mau masak yang simple-simple aja sih ya, seperti biasa. Karena ya menu masakan aku mah nggak jauh-jauh ya teman-teman dari masakan yang simple-simple. Di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin kalian semua, kalau seandainya ada teman-teman yang mungkin bosan dengan menu masakan aku, nggak apa-apa teman-teman, di skip aja gitu ya. Tapi semoga lah teman-teman semangat masak aku setiap hari itu bisa nular ke kalian. Jadi siapa tahu di sini ada yang mager-mageran buat masak, setelah nonton video aku, kalian itu semangat juga buat masak ya. Karena menurut aku masak setiap hari itu beneran deh ngaruh banget ke keuangan kita ya teman-teman, lebih hemat, terus juga kita itu kayak lebih bisa lah mengontrol keuangan gitu ya, nggak jajan mulu gitu ya. Tapi bukan berarti nggak boleh jajan ya teman-teman, tetap kok boleh jajan, cuman ya kan nggak terlalu boros jadinya gitu ya, karena kan apa-apa tuh udah ada di rumah gitu ya, mau makan udah tinggal makan, lauknya juga udah ada gitu. Hari ini aku mau masak sambal tahu teman-teman, campur sama teri. Nah, ini aku lagi cuci-cuciin tahunya, terus juga terinya gitu ya teman-teman. Aku sih kalau nyuci tahu itu ya cuman kayak diobok-obok pakai air sedikit gitu doang, nggak yang gimana-gimana. Karena takutnya nanti kan malah hancur ya tahunya gitu ya. Jadi ya udah dicuci sekedarnya aja. Dan ini minyaknya udah panas, langsung aja aku masukin untuk si tahunya. Mohon maaf ya teman-teman, itu dapurku kelihatan banget berantakannya ya. Ada cucian piring yang belum aku beresin ke lemari piring. Jadi ya udah, di sekarang itu seperti itu aja lah dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya pas sudah agak-agak senggangan ngurusin masakan gitu ya, baru aku susun untuk cucian piringnya ya teman-teman. Karena kadang tuh ya teman-teman ada aja gitu ya alasan buat mager gitu ya, untuk nyusunin piring ke dalam lemari piring, padahal mah itu bukan pekerjaan yang berat gitu ya. Tapi rata-rata pekerjaan yang nggak berat itu teman-teman justru kadang tuh mager kita buat megangnya gitu ya. Bukan karena banyak kegiatan yang lain, tapi ya karena karena mager aja gitu. Kalian pada masak apa teman-teman untuk sore hari ini? Ada nggak nih menunya yang samaan kayak aku? Kalau ada yang samaan boleh ya teman-teman share di kolom komentar. Kalau aku mah gini-gini aja ya menu masakannya. Intinya itu teman-teman keluarga suka gitu ya, daripada masak yang muluk-muluk gitu ya, yang beda-beda, yang aneh-aneh gitu misalnya kan. Tapi keluarga itu pada nggak doyan gitu ya. Jadi ya udahlah, mending masak yang simple-simple aja. Masak menu masakan yang emang disukai sama keluarga kita ya teman-teman, terutama Pak Suami, karena kan memang Pak Suami itu dia kerja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak ada lauk atau adanya lauk yang dia nggak suka, kan kasihan ya Pak Suaminya mau makan apa gitu. Kalau kita sih sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman, atau sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu, kita itu ngikut aja sama selera suami sama anak-anak ya. Kita itu keseringannya memang ngalah sama selera kita ya teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Oh ya, di situ aku juga goreng ayam teman-teman. Biasa itu untuk anak-anak ya. Ayamnya aku goreng 2 potong aja. Karena biasanya kalau anak-anak tuh ya teman-teman, untuk dimakan pakai nasi 1 potong, terus nanti tuh buat dicemilin 1 potong gitu. Jadi makanya aku kalau goreng ayam buat anak-anak itu 2 potong. Walaupun 1 potong itu aja ya teman-teman, kadang tuh juga nggak habis sih pas makan gitu ya. Karena kan mereka tuh makannya aku sulangin. Jadi ya dikit-dikit aja dimasukin daging ayamnya gitu. Nanti setelah makan baru deh ayamnya tuh dicemilin. Nah, ini jangan lupa untuk dikasih untuk garam sama micin ya teman-teman. Untuk cabenya, mohon maaf ya, aku masih generasi micin biar lebih sedap ya. Di sini aku kasih, tapi micinnya aku kasihnya sedikit aja sih teman-teman. Dan hari ini tuh aku lagi kepengen banget makan sayur. Jadi hari ini aku bikin sayur teman-teman. Aku masak sayur itu adalah sayur sawi putih. Tapi aku masaknya nggak banyak ya, masaknya secukupnya aja. Karena kalau banyak-banyak udah pasti nggak habis ya. Sedangkan sedikit aja kadang tuh nggak habis teman-teman. Apalagi kalau dimasaknya itu banyak gitu ya. Jadi udah masaknya secukupnya aja, sehabisnya aja gitu ya. Karena kalau sayur itu ya enaknya cuma sekali makan. Kalau udah nyampe 2 kali gitu makan biasanya udah kurang enak gitu ya teman-teman.
Mohon maaf kalau misalnya ada kedengaran suara yang agak berisik ya, karena ini tuh aku lagi nidurin anak-anak. Jadi ini tuh ada suara kipas teman-teman. Alhasil agak sedikit berisik gitu ya. Kalau nggak pakai kipas mah nggak enak ya tidur gitu ya. Kayak apa ya, kayak gerah banget, kayak panas banget gitu. Oh ya teman-teman, aku tuh mau ngejawab pertanyaan dari salah satu kemarin tuh yang komen di video aku. Ada yang tanya gitu ya, apakah aku tuh tinggal di kampung suami? Jawabannya iya ya teman-teman. Jadi tempat tinggal kami sekarang ini adalah kampungnya Pak suami gitu ya. Kalau aku mah aslinya bukan orang sini teman-teman, aku aslinya bukan orang Riau, aku tuh aslinya orang Sumatera Barat ya. Aku tuh asli orang Pasaman Timur teman-teman. Ada nggak nih di sini orang yang dari Pasaman Timur, atau mungkin yang tinggal di Pasaman Timur ataupun daerah Pasaman Barat? Boleh dong teman-teman tulis di kolom komen. Aku mah ya teman-teman itu orangnya ngikut-ngikut aja sama Pak suami ya, karena Pak suami ngajak ke sini. Dan Pak suami itu kan memang udah kerja tetap dulu sebelumnya di sini gitu ya, makanya udah aku ngikut sama Pak suami buat tinggal di kampungnya. Dan alhamdulillah juga ada rezekinya kebeli juga rumah di daerah sini ya teman-teman. Ya walaupun di sini tuh memang kampungnya Pak suami teman-teman, tapi di sini tuh aku seneng, aku tuh enjoy. Alhamdulillah lingkungannya juga bagus gitu ya, orangnya baik-baik gitu ya teman-teman. Terus juga suasananya itu nggak jauh beda gitu ya sama suasana di kampung aku. Jadi ya enak-enak aja sih teman-teman. Kalau awal-awal dulu sih memang aku tuh memang agak canggung gitu ya di sini. Tapi ya namanya awal-awal gitu ya. Kayak dulu tuh belum bisa berbahasa sini gitu ya. Nah kalau sekarang tuh alhamdulillah bahasa sini tuh juga udah lancar. Jadi ngomong sama siapapun itu udah enak gitu ya teman-teman. Makanya kayak ya udah enjoy aja. Terus di sini tuh yang aku seneng tuh banyak banget kegiatan-kegiatan keagamaan teman-teman. Jadi ya alhamdulillah gitu ya. Punya lingkungan yang memang di sini tuh pembawaannya atau kayak kita itu ke bawah-bawah jadi ke arah yang lebih baik gitu. Oke deh teman-teman, di sini tuh masakan aku udah selesai. Tadi sambil nunggu masakan aku juga nyusun piring ke dalam lemari piring. Terus juga tadi nyapu-nyapu ya, karena memang kalau misalnya aktivitas di dapur itu emang enaknya itu langsung disambi-sambi, satset sana sini ya teman-teman, biar cepat beresnya gitu. Nah ini sayurnya juga udah mateng, langsung juga aku salin ya teman-teman ke dalam wadah. Alhamdulillah teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Next di sini setelah selesai masak nih teman-teman, seperti biasa aku tuh lanjut buat bersih-bersih, buat elap-elap di area meja kompor ya. Karena memang ini tuh wajib banget sih dilakukan. Karena kalau misalnya punya meja kompor yang warnanya itu terang, kudu rajin-rajin ngebersihin ya. Sebenarnya aku tuh orangnya nggak yang terlalu telaten bersih-bersih ya teman-teman, tapi karena memang sekarang itu punya dapur yang warnanya itu putih, terus juga yang warnanya itu cerah gitu ya, warnanya itu terang gitu ya. Jadi memang lebih rajin gitu ya buat bersih-bersih teman-teman. Sebelumnya mah nggak rajin-rajin amat gitu ya, tapi kalau sekarang mah kudu harus dipaksain rajin ya teman-teman. Oke, alhamdulillah udah selesai aku ngelapin untuk kompor dan sekitarannya. Next di sini aku tuh lanjut nyuci piring ya teman-teman. Ini mah nggak bisa banget ya di skip. Pokoknya kalau habis masak itu wajib langsung cuci piring. Karena kalau enggak tuh ya teman-teman nanti pasti tambah numpuk lagi, tambah banyak lagi, dan tambah penuh lagi ini di area wastafel. Jadi ini tuh wajib ya teman-teman dibersihin. Kalau misalnya kita itu habis masak nggak langsung nyuci piring, yakin deh teman-teman nanti tuh kadang tuh udah mager gitu ya buat ngerjainnya. Jadi mumpung ini tuh lagi semangat, ya udah kita beresin dulu semuanya biar nanti mau istirahat itu tuh lebih lega gitu, terus juga lebih tenang karena memang kerjaan itu udah kelar. Kalau aku tuh gitu ya teman-teman, kalau misalnya mau istirahat tapi kerjaan tuh kayak masih numpuk sana sini gitu ya, nah biasanya aku malah istirahat tuh lebih nggak tenang gitu ya. Jadi ya udah diberesin dulu nanti baru istirahat gitu ya, karena jauh lebih tenang aja istirahat kalau misalnya kayak kerjaan rumah tuh udah agak beres gitu.
Oke, ini juga udah selesai nih teman-teman buat cuci-cuci piring. Tinggal ngebilas-bilasin area wastafelnya aja biar nggak licin. Terus juga pastinya biar nggak berminyak gitu ya, nggak lumutan juga. Karena kan kalau misalnya dibiarin gitu ya, minyak-minyaknya itu tuh ada di wastafel biasanya bisa bikin jamuran. Terus juga bau gitu ya area wastafelnya. Oke, ini lanjut di malam harinya teman-teman. Kami tuh sebenarnya mau pergi ke pasar malam ya, tapi ini tuh mampir dulu buat ngisi bensin. Jadi di sini tuh ada pasar malam teman-teman, nggak terlalu deket juga sih dari rumah ya. Lumayan lah teman-teman, berjarak sekitar lebih kurang 5 kilo ya dari rumah. Makanya ini tuh kami sekalian ngisi bensin motor itu full. Dan sekalian mau pergi ke pasar malam ngajakin anak-anak. Nah Masya Allah ya, anak-anak itu happy banget teman-teman diajakin ke sini ya. Lumayan teman-teman, ini mereka tuh daripada di rumah kan bosen. Jadi udah di sini kita ngajakin anak-anak buat main dulu. By the way teman-teman, di sini aku nggak bisa kasihan suara asli ya, karena di sini tuh musiknya kenceng banget. Jadi daripada nanti tuh videoku kena pelanggaran, jadi cari aman aja ya. Pokoknya di sini kalian lihat aja keseruan kami menjelajahi pasar malam ya. Tapi sebenarnya nggak menjelajahi juga sih, cuman ngajakin anak-anak main ke beberapa tempat biar anak-anaknya anteng. Dan di sini aku lagi ngajakin anak-anak buat ngelukis ya, karena tadi anak-anak itu ngerengek-ngerengek pengen ngelukis. Tapi teman-teman yang namanya bocil kayak si Twin ya, mereka mah nggak ngelukis ya, tapi nyoret-nyoret. Sampai teman-teman itu gambar kucingnya itu hilang loh teman-teman, dicoretin sama anak-anak gitu ya, bercampur-campur segala warna ya. Tapi kata ayahnya mah ya udah biarin aja gitu ya teman-teman, biarin aja lah anak-anak kayak gitu ya. Padahal udah diajar-ajarin, tapi ya namanya juga masih bocil ya, baru 3 tahun, jadi belum terlalu ngerti. Mungkin sebagian anak-anak tuh juga udah ngerti kali ya, pas umur 3 tahun tuh udah bisa ngelukis, ngegambar gitu. Tapi kalau anak-anak mah belum ya teman-teman. Jadi ya udah biarkan saja mereka ini nyoret-nyoretin. Nah itu kalian bisa lihat ya, si kakak yang pakai sweater warna ungu itu adalah kakak ya teman-teman. Yang sweater kuning ini adalah adik. Nah di sini tuh lumayan rame ya teman-teman. Ini tuh makin malam makin rame sih ya. Ini tuh kami berangkatnya itu habis habis maghriban gitu, nggak juga habis maghrib, sekitar jam 7-an lewat ya. Di sini tuh kami pergi, dan kami tuh juga nggak terlalu lama sih teman-teman, karena memang cuacanya tuh udah mulai mendung gitu ya. Karena sekarang kan lagi musim hujan gitu. Dan ini tadi ternyata Pak Sam itu mau main lempar bola teman-teman, tapi anak-anak itu nangis dan mereka itu minta pengen ikutan ngelemparnya. Alhasil nggak dapat apa-apa deh. Tapi ya udahlah ya, mau gimana, daripada maksain anak-anak itu nggak dikasih bolanya malah mereka tuh nangis. Dan permainan yang terakhir ini anak-anak masuk rumah, masuk istana balon ya. Tapi cuman adik aja yang masuk, si kakak mah nggak mau masuk, dia takut. Dia tuh tadi teriak-teriak teman-teman, katanya help me gitu ya. Dia tuh nangis-nangis gitu. Jadi ya cuman adik aja yang masuk. Nah si kakak itu nunggu di depan ya teman-teman, nunggu adiknya main. Oke deh teman-teman, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.